Baik, sebelum Swastiastu. Awigenam Astu Nama Sidam. Mohon izin perkenalkan, nama saya Nimade Putri Rahayu dari Program Studi Pendidikan Agama Hindu kelas 6A. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif, yaitu Bapak IGD Agung Jaya Suryawan SAG MAG. Di sini saya izin mempresentasikan usulan seminar proposal saya yang berjudul Peran Guru Pendidikan Agama Hindu dalam menanamkan nilai-nilai etika melalui ajaran Sardipu pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 4 Singaraja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian saya, yaitu yang pertama ada fenomena, yaitu ada fenomena ideal dan fenomena faktual. Di sini fenomena idealnya adalah pembelajaran pendidikan agama Hindu itu mampu menanamkan nilai etika siswa terutama melalui ajaran Sardipu. Kemudian fenomena faktual atau fenomena yang sebenarnya terjadi itu adalah masih ditemukan siswa yang kurang disiplin, mudah emosi, dan belum mampu mengendalikan dirinya dari pengaruh negatif. Kemudian fakta literatur dari Surasi 2018 menyatakan bahwa guru agama Hindu itu berperan penting dalam menanamkan nilai karakter, namun belum mengulas khusus ajaran Sardipu. Kemudian penelitian dari Apsarini 2024 menyatakan bahwa pendidikan agama Hindu itu efektif membantu moral dan etika siswa, tapi tidak membahas strategi yang konkret dalam pembelajaran Sardipu. Kemudian ada gap dan novelty penelitian saya atau kesenjangan dan kebaruan penelitian, yaitu belum banyak peneliti yang fokus pada peran guru pendidikan agama Hindu dalam menerapkan ajaran Sardipu di kelas, khususnya untuk kelas 7. Kemudian kebaruan penelitian saya adalah menyoroti peran aktif guru dalam mengintegrasikan Sardipu untuk menanamkan nilai etika siswa kelas 7 di SMP Negeri 4 Singaraja. Kemudian problem akademiknya adalah etika siswa kelas 7 masih lemah, ditandai dengan kurangnya disiplin, mudah emosi, dan belum mampu mengendalikan dirinya. Kemudian penelitian tentang peran guru agama Hindu dalam menerapkan ajaran Sardipu itu secara konkret di kelas masih terbatas. Kemudian rumusan masalah saya ada 3, yaitu yang pertama, mengapa peran guru pendidikan agama Hindu penting dalam pembelajaran berbasis ajaran Sardipu untuk menanamkan nilai etika siswa kelas 7 di SMP Negeri 4 Singaraja. Kemudian yang kedua, bagaimana metode dan strategi yang digunakan guru dalam menerapkan ajaran Sardipu pada pembelajaran pendidikan agama Hindu. Kemudian yang ketiga ada sejauh mana penerapan ajaran Sardipu oleh guru memberikan kontribusi terhadap pembentukan etika siswa di SMP Negeri 4 Singaraja. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu tujuan umumnya bertujuan untuk mengidentifikasikan peran guru dalam membangun nilai etika terhadap siswa melalui ajaran Sardipu di SMP Singaraja. Kemudian tujuan khususnya terbentuk dari rumusan masalah. Yang pertama adalah untuk mengetahui alasan penelitian, alasan pentingnya peran guru pendidikan agama Hindu dalam pembelajaran berbasis Sardipu untuk menanamkan nilai etika siswa. Yang kedua, untuk mengidentifikasikan metode dan strategi yang digunakan oleh guru. Kemudian yang ketiga, untuk menganalisis kontribusi penerapan ajaran Sardipu oleh guru terhadap pembentukan etika siswa. Kemudian manfaat penelitian yang pertama adalah manfaat teoritis, yaitu memberikan wawasan untuk dunia pendidikan, terkhusus mengenai bagaimana peran guru pendidikan agama Hindu dalam menanamkan nilai etika pada siswa berbasis ajaran Sardipu. Kemudian manfaat praktisnya yaitu bagi lembaga IHAN Pekuturan. Kemudian yang kedua, bagi program studi, bagi sekolah, bagi mahasiswa, bagi peneliti lain, bagi guru pendidikan agama Hindu, bagi siswa. Kemudian bab 2 yang selanjutnya saya mempresentasikan mengenai kajian pustaka, yaitu yang pertama ada penelitian oleh ASIH 2022 yang berjudul Implementasi Pendidikan karakter berbasis Trihita Karana pada siswa SMA 1 Atap Lembongan. Kemudian yang kedua dari Apsarini 2024, yaitu peran guru pendidikan agama Hindu dalam membentuk moral dan etika siswa di SMP Negeri 2 Penuktukan Kabupaten Jembrana. Kemudian dari Arimbawo yang berjudul peran guru pendidikan agama Hindu dalam membangun nilai etika, nilai karakter siswa melalui implementasi Trihita Karana. Kemudian penelitian dari Hardina dan kawan-kawan 2019, yaitu peranan guru agama Hindu dalam menumbuh kembangan karakter siswa di di SMA Dwi Jendra Denpasar. Kemudian ada Surasi 2018, yaitu peranan guru agama Hindu dalam menanamkan nilai karakter pada siswa di SMP Negeri 1 Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Kemudian selanjutnya konsep penelitian, di sini saya menggunakan 3 konsep, yaitu ada peran guru pendidikan agama Hindu, yaitu kemudian ajaran Sardipu, kemudian pengertian etika. Kemudian teori penelitian yang saya gunakan ada 3. Yang pertama
Ada teori pendidikan karakter dari Thomas Licones 1991, kemudian teori konstruktivisme dari Jean Piaget dan Lev Vygotsky, kemudian dari teori perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg, yaitu ketiga teori ini untuk menyelesaikan 3 rumusan masalah saya. Kemudian selanjutnya ada model penelitian. Yang pertama itu ada ajaran agama Hindu, kemudian treatment yang kemudian fenomena yang saya temukan di lapangan, kemudian treatment yang saya lakukan. Kemudian di kotak-kotak yang ketiga itu ada tentang rumusan masalah saya, kemudian dilanjutkan dengan teori penelitian, kemudian hasil yang saya harapkan. Kemudian di sini ada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian, yaitu jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif deskripsi yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana peran guru pendidikan agama Hindu dalam menerapkan ajaran Saripu dalam proses pembelajaran guna menanamkan nilai etika siswa di SMP Negeri 4 Singaraja. Kemudian pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan fenomenologi. Yang kedua ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian saya lakukan di SMP Negeri 4 Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Kemudian waktu penelitian yaitu saya rencanakan berlangsung selama 6 bulan, dimulai dari bulan Mei hingga bulan November. Kemudian jenis dan sumber data. Jenis data yang saya gunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan narasi verbal atau deskripsi. Kemudian sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini adalah data yang dikumpulkan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama di lapangan, yaitu guru, siswa, dan pihak sekolah. Kemudian data sekunder itu adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang tidak langsung, yaitu yang sudah tersedia dan relevan dengan permasalahan yang dikaji seperti dokumen sekolah, literatur ilmiah, dan peraturan-peraturan pemerintah. Kemudian ada objek dan subjek penelitian. Yang pertama, objek penelitian saya adalah penanaman nilai-nilai etika kepada siswa kelas 7 melalui ajaran Saripu. Kemudian subjek penelitian saya adalah guru pendidikan agama Hindu. Dipilih karena berperan dalam menyampaikan ajaran Saripu. Kemudian siswa adalah menjadi subjek untuk melihat bagaimana nilai etika dari ajaran tersebut dapat dipahami secara mendalam. Kemudian kepala sekolah sebagai pihak yang mendukung kebijakan pendidikan karakter sekolah. Kemudian teknik penentuan informan di sini saya menggunakan pervasive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Kemudian informan dalam penelitian saya yaitu guru pendidikan agama Hindu, siswa kelas 7, kemudian kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kemudian metode pengumpulan data di sini saya menggunakan 4 metode, yaitu yang pertama observasi non partisipan, yaitu saya tidak terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran, yaitu saya hanya sebagai pengamat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian wawancara, yaitu saya lakukan dengan wawancara semi terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka yang fleksibel untuk menggali informasi secara mendalam. Kemudian studi kepustakaan dan dokumentasi. Kemudian metode analisis data yang saya gunakan di sini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Haberman, yaitu ada yang pertama reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya tutup dengan para Santi. Santi.